آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Hadratal Muhtaramin, para mustami'in wal mustami'at, wabil khusus jajaran pengurus Takmir Masjid Sunan Ampel Surabaya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab tentang keutamaannya sholawat. Diharapkan dengan adanya bab sholawat yang kita baca pada kesempatan kali ini, kita semakin rindu kepada Rasulullah, semakin senang untuk membaca sholawat, karena keutamaan sholawat itu nanti sangat besar sekali, dan itu tentunya kembali kepada orang yang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini akan menerangkan tentang sholawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kok wajib membaca sholawat? Secara tulisan sholawat ini kan begini: Allahumma, ya Allah, sholli, mudah-mudahan panjenengan ya Allah berikan rahmat ta'zim kepada Rasulullah, wasallim, dan selamatkan Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad yang sudah jelas selamatnya, bahkan surga nanti haram dibuka orang lain, siapapun orangnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga tidak diperkenankan masuk ke surga kecuali setelah Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Walhasil bahwa Nabi adalah pemegang kunci surga. Haram yang lain masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Berarti Nabi Muhammad jelas selamatnya, jelas pasti masuk surganya. Kenapa kok masih didoakan? Salim, mudah-mudahan diselamatkan Rasulullah. Sedangkan kita yang mau baca sholawat ini gak mesti selamat atau tidak. Di dalam Islam itu ada namanya ifadah. Ifadah itu meluap. Tujuan membaca sholawat itu adalah agar supaya meluap kepada kita. Sholawat beserta salam itu meluap. Kemudian setelah meluap kita ambil, jatuh dari tempat itu, kemudian kita ambil jatuhnya itu. Jadi ifadah itu melopir atau meluap itu
yang kita harapkan di balik sholawat. Jadi dari apa yang pernah dijelaskan oleh dalam salah satu karangannya dari Ustaz Hamdani dari Sidowiri, Bapak Ibu, gambarannya begini, Rasulullah itu punya lautan atau punya kolam atau satu tempat yang di dalamnya diisi air. Air itu sudah penuh. Kenapa kita kok masih mengisi? Air yang sudah penuh kok masih diisi? Yang diharapkan di balik wadah atau tempat air yang sudah penuh masih diisi itu, yang diharapkan adalah lobernya, meluapnya itu. Semakin banyak kita mengisi tempat itu, maka semakin banyak pula luapan air yang jatuh dari tempat itu, dan kita ambil wadah sebanyak-banyaknya, kita ambil yang jatuh itu. Itu gambaran sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, wis jelas selamat kok didoakan mudah-mudahan selamat. Gambarannya bagaikan tempat atau bejana atau jeding atau kolam yang di dalamnya sudah penuh air, kita masih menyiram, kita masih mengisi air itu, bak itu, wadah itu yang jelas melober atau meluap. Luapan itu yang kita harapkan dan kita ambil. Seberapa banyak luapan kita dapat, semakin banyak sampean mengisi tempat itu, maka semakin banyak yang kita dapat. Jadi keselamatan yang melalui dari Nabi Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran sholawat seperti itu. Kalau sudah jelas-jelas Rasulullah itu selamat kok masih didoakan. Jadi namanya meluapnya barokah, meluapnya doa yang kita baca berupa sholawat itu yang kita harapkan. Semakin banyak panjenengan membaca sholawat kepada Nabi, maka semakin banyak luapan yang kita terima. Apabila kita tidak mengisi, walaupun sudah penuh kita tidak mengisi, maka kita tidak dapat loberan atau luapan air yang telah kita isi tentunya. Jadi gambaran saja. Maka Bapak Ibu dan hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang saya hormati, itu gambaran daripada sholawat, di mana banyak yang bertanya kenapa Nabi Muhammad jelas selamatnya. Banyak yang kita baca berarti kita semakin banyak mengisi tempat itu, yang setelah itu airnya akan meluap, kita ambil. Seperti itu gambaran secara akal. Baik, kita masuk saja. Kita masuk ke bab, nanti kita bahas tentang sholawat dan keutamaan sholawat yang ada pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis sholati utawi iki kubab. Fadlis sholati keutamaanani sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ada perintah, innallaha, setuhune Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah, iku yusholluna padha maca sholawat kabeh para malaikat serta Allah ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu muqammatu sholawat sapa sira alaihi ing atase Nabi, wasallimu dan maca doakan selamat sapa sira kabeh tasliman kelawan keselamatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada umat Nabi Muhammad untuk membaca sholawat memulai dari dirinya sendiri. Sekarang pertanyaan begini Bapak Ibu,
Kalau kita umat Nabi Muhammad membaca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan selawat-selawat yang lain, Allahumma sholli. Tapi beda dengan selawatnya Allah. Allah itu di sini kan dinyatakan bahwa Allah dan malaikatnya membaca selawat kepada Nabi. Kok cara bahasa kita, Allah dan malaikat saja membaca selawat pada Nabi. Tapi bagaimana cara Allah membaca selawat? Bukan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka yang dimaksud selawat dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmatun, kasih sayang. Berarti Allah bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak demikian. Berarti Allah Subhanahu wa taala selawatnya bukan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad dan selawat-selawat yang lain seperti yang kita baca. Tapi salawatnya Allah, as-salatu minallahi rahmatun, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kasih sayang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari malaikat pun tidak membahas sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad Allah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan salawat yang lain, tidak demikian. Salawatnya malaikat berupa istighfar pada Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu dibacakan istighfar oleh para malaikat. Jadi malaikat itu membaca salawat kepada Nabi bukan sallallahu alaihi Muhammad, tapi membacakan istighfar, mintakan ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari hamba kita berarti kita semua umat Nabi Muhammad membaca salawat itu ya sigotnya seperti kita baca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli alaihi. Itu adalah mendoakan Rasul agar supaya mendapatkan rahmat dan keagungan dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan tadi, Nabi yang sudah jelas-jelas selamatnya, kenapa kok masih didoakan selamat? Agar supaya selamat itu bisa meluap kepada kita. Kalau keselamatan itu adalah diibaratkan dengan air yang sudah ada dalam kolam, di dalam laut, di dalam bejana, di dalam jeding misalkan, sudah penuh, maka setelah kita isi dengan keselamatan yang lain didoakan, maka loberannya itu, keselamatan itu akan tumpah kepada kita. Kita akan mendapat berapa? Tergantung seberapa banyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan janjinya sholawat itu banyak Bapak. Nabi menyatakan aulan nasi yaumal qiyamati, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum sholatan. Pertama kali nanti orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad pertama kali daripada umat-umat yang lain adalah aksaruhum sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat. Bahkan orang yang paling banyak membaca sholawat paling banyak istrinya. Nah, sampai ketekan hajat di Indonesia, di dunia ini belum nikah, kawin 2 kali, banyak aja sholawat biar nanti paling banyak istri Nabi, istrinya nanti di surga bersama Nabi. Yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, aksarukum alayya sholatan, paling banyaknya orang yang baca sholawat kepadaku adalah aksarukum azwajan fil jannati, adalah orang yang paling banyak istrinya di surga nanti. Ya bacalah sholawat sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat itu macam-macam Pak. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah, ada sholawat fatih, ada sholawat yang lain, masing-masing keutamaannya beda. Paling sedikit sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, paling sedikit diulang-ulang, tidak ada kerjaan ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi minimal yang sempurna, minimal adnal kamal istilahnya Pak ya. Sholawat itu bukan hanya sallallahu ala Muhammad, sholawat yang di dalamnya ada sholat dan salim.
Ya, bukan anak sallallahu alaihi wasallamnya kan nggak ada. Yang baik itu walaupun sependek-pendeknya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim, menyebut wa sallim itu paling sedikit dan sempurna. Jadi istilahnya adnal kamal. Bapak Ibu baca sholawat bukan hanya sallallahu ala Muhammad sallallahu, tapi nanti ada sigur yang diijazah oleh salah satu ulama yang hanya sallallahu ala Muhammad, tergantung daripada sholawat yang. Jadi kalau di dalam kitab fikih itu atau kitab-kitab tasawuf, bahwa sholawat sing sempurna paling sedikit di dalamnya ada kata-kata wasolli dan wasallim. Ya sifat apapun, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ada sholli wa sallim. Jadi itu sudah ya paling tidak walaupun pendek-pendek menyebut wasolli, Allahumma sholli wa sallim. Jangan hanya sallallahu ala Muhammad. Walaupun ternyata ada bacaan-bacaan yang dibaca di salah satu pesantren yang membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu diantaranya terserah sholawat seperti apa yang akan mendapat imbalan. Orang yang paling banyak baca sholawat adalah orang yang paling pertama, paling awal salaman dengan Nabi di surga. Orang yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi, mereka lah orang yang paling banyak istrinya di surga, istri bidadari, Pak. Jadi istrinya panjenengan kalau nanti sama-sama masuk surga di ibu-ibu muslimiat ini, sama-sama selamat suami istri, maka istri itu nanti yang pertama menjadi bidadari dari suaminya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ini ibu-ibu yang hadir, saya yakin nanti menjadi orang atau menjadi bidadari dari suaminya sendiri. Amin Allahumma amin. Di surga nanti Bapak Ibu umurnya rata-rata kurang lebih 30 tahun. Walaupun ada orang meninggal umurnya 90 tahun, nanti kurang lebih umurnya di surga kurang lebih 30 tahun, menjadi muda kembali. Di surga nggak ada kotoran, laki perempuan tidak ada kotoran. Nur sewu tidak belean, tidak mimisen, tidak pilek, tidak usah cewek. Karena tidak pernah buang air kecil, buang air besar, tidak ada. Suci terus, tidak pernah haid, tidak ada. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan diraih oleh orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Logika Bapak Ibu, kenapa kita banyak-banyak sholawat? Ternyata kita semakin tinggi derajatnya di surga, karena yang punya surga adalah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah menciptakan laulaka ma khalaqtul aflaq, termasuk surga dan neraka itu diciptakan untuk Nabi, demi Nabi Muhammad SAW. Jadi panjenengan yang dimaksud Allah membaca salawat itu bukan sallallahu ala Muhammad, bukan malaikat itu membaca salawat, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi Allah yang dimaksud membaca salawat kepada Nabi adalah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi. Bapak Ibu, panjenengan tahu rahmat ya, kasih sayang tahu sampai. Kasih sayang itu gambarannya ketika manten anyar, itu namanya rahmat. Tapi nanti ketika sudah umur pernikahan sudah 10 tahun ke depan, sudah punya anak 2, 3, itu namanya sayang namanya. Sehingga kalau saat rahmat dan cinta maksudnya ada pada kita, di gambaran guyonan itu suami istri manten anyar kok melaku di depan peteng-peteng sikile kesandung watu. Sing senene bojone apa watuwe batunya yang dimarahi. Manten anyar jalan di tempat gelap-gelap, kaki istrinya itu kesandung batu.
Sing dipisui itu mbek bojone, waduh kurang ajar iki, gak ngerti mau bojone wong lewat ta ya. Tapi kalau sudah umur 30 tahun dalam pernikahan ketika ngesandung batu sing diseneni buku batu kakek tok tange ini jadinya. Itu tapi sayang koyo dulur. Jadi kembali kepada rahmat dan kasih sayang. Rahmat itu kalau sudah didapat seseorang, maka Allah menyatakan la yu'adzibu abadan. Kalau seseorang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, Allah tidak akan menyiksa selamanya. Makanya yang direbut, diraih, wajib diraih adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah dan as-syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah dengan dua hal itu kita diselamatkan dari api neraka. Hadis pertama dari bab Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhuma saking Abdullah dan Amr. Annahu suduhune Abdullah iku sami'a tau krungu sapa Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ali dawuh sapa Nabi Muhammad ing pangandikan ing dawuh man shalla alayya, man utawi sapane wong sallallahu maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun kata Nabi salatan kelawan siji selawat. Le wong ada orang yang membaca selawat hanya satu kali sallallahu alaihi, maka Allah memberikan selawat kepada orang yang membaca biha kelawan selawat asra ing sebanyak 10. Orang yang membaca selawat kepada Nabi hanya satu kali, maka Allah akan membacakan selawat kepadanya 10 kali. 1 dibalas 10. Ingat tadi bahwa selawat Allah bukan membaca selawat kepada seseorang, tapi kalau Allah membaca selawat kepada orang yang membaca selawat kepada Nabi, berarti Allah ketika kita membaca selawat satu kali, Allah memberikan rahmat sebanyak 10. Karena selawat dari Allah berupa rahmat. Satu kali dibalas dengan 10. 10 kebaikan, satu kebaikan akan dibalas 10. Dan habis yang lain, satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Itu Rasulullah menyatakan. Orang yang banyak selawat, nanti hadisnya banyak sekali. Jadi kita dianjurkan setiap sehari semalam jangan lepas daripada sore 100 selawat, subuh 100 selawat, minimal seperti itu. Jangan sampai kita putus dari baca selawat, walaupun sallallahu alaihi Muhammad, walaupun Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Syukur-syukur panjenengan baca selawat yang lain yang panjang, selawat naria, selawat manjiyah, selawat fatih dan selawat yang lain itu lebih lebih menguntungkan kepada kita. Ada memang thariqat mu'tabarah di Indonesia ini, ada thariqat mu'tabarah yang diasisi oleh ketua thariqat mu'tabarah di Indonesia yang diperbolehkan dan dibenarkan lebih dari 40 thariqat, di antaranya Qadariyah, Naqsabandiyah, ada Samaniyah, ada Tijaniyah, ada Asadiliyah dan lain sebagainya. Di dalamnya yang dibaca, salah satu di antara sifat yang dibaca adalah di antaranya adalah sholawat. Sehingga hemat saya Bapak Ibu, kita orang yang sudah berumur katakan 40 tahun ke atas ya, memang sangat dianjurkan panjenengan mengikuti thariqat yang mu'tabarah, berbaiat kepada thariqat yang mu'tabarah, thariqat yang diasisi. Sekarang ketuanya thariqat adalah Habib
Jinten. Itu bahkan ketua Thariqat Mu'tabarah seluruh dunia, maka bukan hanya Indonesia. Jadi moga panjenengan, karena nanti kalau kita masuk dalam sebuah thariqat yang diasisi, maka kita lebih terikat bacaan-bacaan yang harus kita baca, karena kita sudah mengikuti salah satu thariqat, maka kita lebih terikat dan lebih bertanggung jawab untuk membaca. Asalnya males ketika masuk thariqat, maka menjadi tidak bermalas-malas membaca zikir-zikir yang ada, yang ditentukan dalam sigot-sigotnya ditentukan dalam thariqat sendiri. Monggo sampai pilih mana aja terserah, yang penting berthariqat. Dilanjutkan, janji Nabi, orang yang berselawat 1 kali akan dibalas dengan rahmat 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Nabi lagi, banyak sekali, di antaranya anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa min muwadiniha aktsarukum alayya salatan. Paling selamatnya seseorang pada hari kiamat, selamat dari pekewo hari kiamat nanti berapa Ibu? Kesibukan ke apa ya? Ya rasa takut ada, rasa sibuk ya ada, mencari keselamatan juga, bingung pokoknya semua. Maka orang yang membaca sholawat tidak akan mengalami seperti itu. Apalagi orang-orang yang matinya dalam keadaan naudzubillah su'ul khotimah, maka nanti pada hari kiamat dia bingung mau kemana, minta tolong ke siapa, minta tolong ke anak, maka tidak ada anak akan memberikan bantuan pada hari kiamat. Seperti itu namanya kesibukan, kesusahan di hari kiamat. Maka orang yang banyak membaca selawat akan diselamatkan dari itu. Orang yang lain sedang sibuk, bingung mau kemana, panas lagi, maka orang yang baca selawat akan tenang-tenang karena sudah biasa baca selawat. Ada lagi hadis, man shalla alayya, barang siapa yang membaca selawat fi yaumin dalam 1 hari, khamsina marrah, 50 kali, safahtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca sholawat 50 kali dalam sehari semalam, safahtuhu yaumal qiyamah, aku salami nanti dia, kata Nabi. Disalam oleh Nabi, dicari oleh Nabi. Mana orang yang pernah baca sholawat kepadaku setiap hari 50? Safahtuhu yaumal qiyamah, akan disalami oleh Nabi. Safahtuhu mau bakal nyalami sapa ingsun. Hu ing wong kang sholat alayya fi yaumin sama sina marat yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Jadi orang yang banyak salawat itu bukan menyelamatkan Nabi, tapi bahkan kembali pada dirinya, bahwa dirinya akan diselamatkan oleh Allah. Bahkan janji-janjinya banyak, termasuk orang yang paling pertama kali di surga nanti adalah orang yang paling banyak sholawat. Banyaknya itu relatif Pak. Ya istilahnya jangan sampai pernah putus membaca sholawat dalam sehari semalam. Walaupun sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, walaupun demikian. Jadi syukur-syukur setelah sholat 5 waktu, ya setelah wirid dan sebagainya, apa yang biasa dibaca, di antaranya adalah selipkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya syukur-syukur bisa 100, paling tidak pagi dan sore itu 100. Hadis yang kedua, Ibnu Mas'udin, diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Tadi sudah disebut. Aulan nasi, paling awale kurban au syafa'atan, paling dulunya seseorang kepadaku, kata Nabi,
Yaumal kiamat, di hari kiamat nanti ada aksarukum, orang paling banyaknya kalian alayya kepadaku salatan muda salawat. Kurban dekatnya au syafaatan syafaatnya kepada Nabi, paling banyak dan paling mendekati mendapatkan syafaat dari Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Oh, kadang-kadang sholawatnya dibaca hanya satu kali. Kapan? Ketika akad nikah. Setelah itu goodbye. Ya, nggak sholat, nggak puasa. Sholawat dalam hari, kalau nggak sholat. Kalau orang yang sholat, Bapak Ibu, walaupun kita tidak membaca wiridan berupa sholawat, maka paling tidak kita membaca sholawat di dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina asyhadu an la ilaha illallah. Itu membaca sholawat paling tidak 2 kali. Kalau 2 kali kali 5 kali berarti kan sudah 10 kali dalam sehari semalam di dalam sholat. Jadi yang paling utama, yang paling banyak istrinya, yang paling pertama kali mendapatkan syafaat dari Nabi adalah orang yang paling banyak baca salawat. Orang yang paling utama adalah orang yang baca salawat pada Nabi. Bukan hanya baca, paling banyak-banyakan. Wa an Ausin bin Aus radhiyallahu anhu qala liku sapa Aus timbangan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, inna min afdali ayyamikum sudur iku setengah saking luwih utamani pira-pira dina sira kabeh iku yaumal kiamati, iku dina Jumat. Paling utamanya hari daripada 7 hari ini, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, selama 1 minggu paling utama adalah hari Jumat. Oleh karenanya faktiru mongko ngakehaken sapa sira kabeh alaya ing atas ingsun minas sholati saking sholawat bi ing dalem dina Jumat. Karena paling utamanya hari adalah Jumat, maka kata Nabi, perbanyaklah baca sholawat kepadaku pada hari Jumat itu. Kan Rasulullah sudah meninggal, Pak. Maksud ngerti sampean? Maksud ngerti Rasulullah bahwa kita baca sholawat? Oh tidak, Pak. Fa inna sholatakum krono suduri sholawat sira kabeh iku makrudatun iku den pentoaken alaiya ing atas ingsun. Sholawat kita oleh malaikat dilaporkan iki lho sholawatnya ini ada ini sholawatnya si A si B. Makrudatun itu maksudnya diketokno bahwa sholawat kita yang kita baca setiap hari itu oleh malaikat diperlihatkan kepada Nabi, ini sholawatnya si A untuk panjenengan ya Rasul. Nabi menyaksikan bahwa kita baca sholawat kepada beliau. Makanya Bapak Ibu, para nabi, para rasul itu walaupun meninggal dunia, jasadnya masih utuh. Kata Nabi, haramallahu jasadahu, bahwa Allah mengharamkan jasadnya para rasul dan para nabi untuk dimakan oleh kegeremet atau hewan-hewan di dalam tanah. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad, banyak di Saudi itu Bapak Ibu, seperti Syekh Alwi Al-Maliki, itu setiap 1 tahun dibuka utuh, dibuka lagi utuh. Jadi kalau kuburan yang saya tahu di sana itu kuburannya berupa cor, Pak. Dicor, nanti letakkan, tutup tanah secukupnya, 1 tahun dilihat, utuh ditutup lagi. Kalau sudah dibuka tinggal tulang belulang, maka tulangnya digelangsingi Bapak Ibu. Dikelek ya Pak ya, digelangsingi kemudian dibuang di tempat pembuangan khusus. Kalau selama dibuka masih utuh, tutup lagi. Tutup, dibuka per tahun utuh, tutup lagi. Sampai 5 tahun dibuka masih utuh, maka akan diabadikan. Kemudian bahwa
Sabtu, Minggu dan seterusnya adalah hari Jumat. Maka oleh karenanya paling utama hari Jumat, maka pada hari Jumat itulah perbanyaklah baca sholawat kepadaku, kata Nabi, karena sholat kalian semua, sholawat kalian semua akan diperlihatkan kepada aku. Ya Rasulullah, katanya Aus bin Aus, wahai Rasulullah, kaifa tu'ridu sholatun atau tu'radu di sini. Wa kaifa tu'radu sholatuna, halika ya apa tu'radu den pentokaken sholatuna apa selawat ingsun. Alaika ing atase panjenengan, wa qad aron talan teman-teman wis meninggal pun sedo sampeyan. Sampeyan sudah meninggal, ya apa katanya? Kok mau katanya kata selawat yang akan yang dibaca itu akan disampaikan, dilaporkan kepadamu ya Rasul. Panjenengan meninggal. Qala, Rasulullah menjawab, yaqulu balita acur sapa sira. Kuburan sira, mayit sira akan acur. Innallaha azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i. Karena Allah, kata Rasulullah, Allah mengharamkan terhadap jasad-jasadnya para nabi, para rasul, 'alal ardi untuk dimakan oleh bumi. Jadi Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi, para rasul, apalagi Nabi Muhammad. Jadi memang utuh. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ulama saja sudah masih banyak, walaupun bukan ulama. Di desa-desa kita kadang-kadang orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli cerewet tentang sholat 5 waktu kepada anaknya, di rumah itu ada orangnya cerewet sekali. Kalau masalah sholat, anaknya nggak sholat, cucunya nggak sholat, marah. Sholat. Ternyata setelah meninggal dunia 20 tahun berikutnya, di sebelahnya itu ada orang yang di keluarga, bagian dari keluarganya dibuka. Ternyata itu ada bau yang harum. Sudah 20 tahun ternyata jasadnya masih utuh. Ahli sholat 5 waktu sendiri, dan dia selalu mengontrol keluarganya untuk sholat. Ayo sholat. Selalu gitu ya. Akhirnya oleh Allah dijadikan orang yang jasadnya diharamkan pada bumi, artinya tidak bisa hancur tubuhnya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan waktunya kembali karena masih banyak tentang keutamaan baca sholawat. Kesimpulan daripada yang kita sampaikan, kita pelajari pada hari ini bahwa kita jangan pernah lupa dari sholawat. Paling sedikit pagi 100, walaupun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Syukur-syukur panjenengan sholawat munziyah, sholawat wes banyak sekarang, sholawat Hidir, sholawat Jibril, macam-macam sholawat sudah banyak kita baca. Setidak sempatnya sallallahu ala Muhammad ping 100 isu, ping 100 sore, agar supaya kita nanti menjadi orang yang paling banyak baca sholawat, akan menjadi orang yang paling utama mendapatkan syafaat dari Rasul. Paling utama adalah orang yang paling banyak baca sholawat nanti akan disalami oleh Rasulullah, dan sholawat kita akan dilaporkan kepada Rasulullah setiap kali kita membaca sholawat. Inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawat akan dilaporkan kepadaku saat kita membaca sholawat. Jadi nanti kalau umroh atau haji mendekati atau lewat di makbar Rasul, merasa awal ini transparan, merasa ketok kabeh. Karena saya yakin bahwa Rasulullah itu masih utuh. Bukan hanya utuh, Nabi Muhammad itu bisa datang kepada kita seperti halnya kasat mata seperti ini, bisa ketemu seperti ini. Jadi kalau kita datang melewati di sebelah makam Rasul, sampai ngomong saja assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, pasti dijawab itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapat 2 hal. Katanya tadi baca selawat 1 kali akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah sebanyak 10. Ya, itu harapan kita. Baca selawat 1 kali
kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah sebanyak 10. Dan kemudian di samping itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di samping mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, mendapatkan as-syafa'atul uzma dari Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah bersama dengan Rasulullah di surga. Itu yang diharapkan, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Jadi seberapa bangga dan bahagianya ketika kita nanti dijadikan orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dosa-dosanya diampuni karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dosa-dosa yang lain juga akan ditanggung dan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi. Kalau kita mendapat rahmat dan sayang dan mendapat syafaat dari Nabi, yakin kita pasti di surga. Kita cari, jangan hanya menunggu. Ya, mudah-mudahan dapat selawat dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan sayang dan syafaat. Tidak didapat segampang mau balik tangan, tapi kita harus berusaha. Apa usahanya? Di antaranya adalah sholawat kepada Nabi. Sekali lagi semoga mudah-mudahan kita mendapat bisa menggunakan waktu yang sisa ini sebelum kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang yang paling banyak baca sholawat, sehingga nanti paling depan mendapatkan syafaat, paling depan masuk surga, paling depan orang yang disalam oleh Nabi, dan sebagainya. Nanti masih banyak lagi sholawat, fadilah sholawat yang kita lanjutkan. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.